Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Samudra dengan NPM 233510697. Saya dari kelas 6A, mata kuliah Praktikum Big Data. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas UAS terkait UAS Praktikum Big Data, di mana saya diminta untuk menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6, terus dilanjutkan memberikan bentuk contoh dari pertemuan 4 sampai pertemuan 6, dan pilih salah satu yang nanti. Nah, pada kali ini lanjut saja pada modul yang pertama, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai pengantar ekosistem Big Data dan speed part dasar. Nah, modul 1 ini itu pengantar ekosistem Big Data dan PySpark. Jadi dulu kalau kita mengolah data, kita biasanya pakai sistem monolitik, yang artinya kita cuma mengenali satu komputer atau satu server raksasa. Tapi sekarang, karena datanya sudah masuk skala Big Data, komputer biasa pasti sangat kewalahan atau langsung lemot. Makanya sistem ini diganti menjadi sistem distribusi. Konsepnya itu mirip gotong royong, atau alih-alih satu komputer memikirkan sendirian, tugas dibagi-bagi ke banyak komputer, biasa saling terhubung untuk saling kerja. Nah, pada dari yang modul pertama ini, ada pun karakteristik dari Big Data, yaitu ada konsep 5V, yaitu ada yang pertama ada volume, terus velocity, variety, dan uh, veracity, dan juga value. Nah, pada volume itu sendiri, datasetnya itu merupakan dataset yang besar. Skalanya sudah terabet sampai petabyte. Sudah nggak bakal muat kalau cuman disimpan di harddisk ataupun di laptop biasa, karena datanya itu data yang sangat besar. Terus adapun velocity, velocity itu aliran datanya super cepat dan masuk terus menerus secara real time. Contohnya itu kayak data log aktivitas server atau data dari sensor IoT. Terus variety, variety itu merupakan data mentah di lapangan itu sering banget kotor, banyak noise atau ada bagian yang kosong, jadi kualitas datanya harus diperhatikan. Terus ada value, yaitu tumpukan data raksasa tadi harus bisa diolah sampai menghasilkan informasi penting yang manfaat buat mengambil putusannya. Adapun arsitektur apa sih Spark, yaitu untuk mengatur banyak komputer tadi. Spark dipakai arsitektur yang namanya Monster Worker. Pertama itu ada driver programan. Ini bisa dibilang otaknya yang menjalankan program utama. Terus yang kedua ada si driver dibantu sama cluster manager buat bagi-bagi tugas mengatur sumber daya. Terus adapun bagian partikomnya itu yaitu instalasi dan instalasi Spark Session, masuk kepada codingannya. Angka awalnya itu dilakukan di coding adalah menginstal dulu library dari PySpark-nya. Kalau sudah terinstall, kita panggil fungsi Spark Session-nya, yaitu fungsi ini penting banget karena bertindak sebagai pintu masuk utama supaya program Python kita terhubung dan memakai fitur-fitur yang ada di aplikasi Spark itu. Terus adapun bagian 2, membuat dan menganalisis Spark data frame, yaitu kita coba membuat wadah ataupun yang di Spark disebut dengan data frame, atau gampangnya kayak tabel digital.
Nah, di sini kita sisipkan contoh data mentanya itu berupa lokativitas server. Contohnya ada IP address, status code, sama ukuran file responnya. Terus buat melihat hasilnya ada 3 perintah yang kita jalankan, yaitu yang pertama ada pakai print schema, yaitu untuk membuat ngecek struktur tipe datanya, apakah berupa teks ataupun angka. Terus yang kedua pakai show, dibuat menampilkan isi tampil aslinya secara utuh. Dan yang ketiga itu uh, ada kita memakai descript, yaitu untuk membuat ringkasan statiknya kayak total data, nilai rata-rata, nilai paling kecil, dan nilai paling besar dari kolom angka yang kita punya. Jadi kita bisa langsung menggambarkan umum dari datanya itu. Lanjut ke modul kedua, yaitu pada modul kedua ini sekarang kita akan lanjut ke modul kedua. Oh, mana dia? Nah, pada modul kedua tentang ingesti data HDFS atau Head of Distributed File System. Nah, kalau data di modul 1 tadi kita fokus ke pemrosesan pakai Spark. Sedangkan di modul 2 ini kita belajar tentang tempat penyimpanannya, yaitu Hadoop. Konsep utamanya itu bagaimana cara kita memasukkan data lokal dari laptop kita ke dalam sistem penyimpanan distribusi atau HDFS sebelum memulai sebelum kita mulai persyaratan yang harus disisipkan di Windows seperti menginstal Java JDK 8 karena Hadoop wajib berjalan di atas Java, lalu mengunduh file Hadoop-nya sendiri serta menyiapkan Python atau Visual Code sebagai media codingnya, bisa juga di Google Colab. Adapun konfigurasi jaringan dan file XML, hal yang pertama yang harus krusial di modul ini adalah sinkronisasi IP address. Biar koneksi antara jaringan di laptop kita stabil dan tidak bentrok, kita tidak memakai localhost bawaan komputer, melainkan menggantinya dengan IP WiFi asli laptop kita yang bisa dicek melalui command prompt. Uh, Terus menjalankan Hadoop-nya itu langkahnya adalah menjalankan Hadoop-nya seperti khusus untuk pertama kali instalisasi. Kita wajib melakukan format pada namenode terlebih dahulu lewat cmd dengan perintah hdfs none format agar sistem filenya siap. Setelah itu, kita bisa menyalakan Hadoop ketika kita tinggal ketik perintah star dfs.cmd di command administrator. Nanti akan otomatis muncul jendela command prompt yang baru yang menandakan bahwa name node kita tadi sudah aktif berjalan di latar belakang. Terus adapun eksekusi dalam partikum insert data ini di mana di sini kita menggunakan file netbook. Pertama-tama kita itu menginstal beberapa library Python yang dibutuhkan, yaitu library HDFS untuk menghubungkan Python ke Hadoop serta library Pandas dan juga request. Selanjutnya kita membuat baris kode untuk melewati proxy bawaan Windows agar koneksinya langsung mengarah ke Hadoop kita. Setelah itu ketika jalurnya aman, kita buat koneksi kliennya dengan masukkan link pada alamat IP Hadoop yang sudah kita cek di browser beserta nama usernya. Terus lanjut pada materi ketiga. Sebentar, di sini tidak terlalu kelihatan.
Terus materi yang ketiga ini, sekarang kita masuk ke modul ketiga, yaitu tentang programan Hadop menggunakan Spark. Fokusnya itu uh, data atau data perhatian, fokusnya itu ke data perhatian atau wrangling di dunia. Data yang kita ambil dari berbagai sumber seperti sensor IoT atau log server itu adalah jarang banget ada yang langsung bersih dan juga rapi. Pastinya datanya itu berantakan. Nah, proses ini membersihkan, merapikan, dan mengubah bentuk data mentah itu sampai siap dianalisis, disebut dengan data warehousing. Terus lanjut saja pada praktikum instalasi dan ini, pada langkah yang pertama itu inisiasi data dan pembuatan data meta, yaitu uh, pertama yang kita lakukan adalah menganalisis track session itu seperti biasa. Lalu kita bisa membuat datasetnya di simulasi log transaksi menta yang sengaja dibuat kotor, di mana ID user yang kosong atau nol, format tanggal yang berbeda, dan kolom detail transaksi masih menyatu panjang. Terus uh, pipeline pembersihan data atau data cleaning ini itu melakukan ekstraksi string tingkat lanjut menggunakan regular expression atau regex. Data detail transaksi yang tadinya numpuk dalam satu teks panjang, kita pecah secara otomatis untuk ambil informasi spesifikasinya saja, yaitu berupa nama barang, jumlah kualitas, dan harga per item, lalu masing-masing dimasukkan ke kolom baru tersendiri. Terus extra string lanjutan ini, langkah ini adalah inputasi data atau pengisian nilai yang kosong hasil ekstrak tadi. Kalau ada nama barang yang kosong, diisi jadi unknown item. Kalau jumlah nolnya diasumsikan beli satu, dan kalau harganya nol di set jadi nol. Langkah kelima, transformasi kalkulasi menggunakan logika bisnis. Kita membuat kolom baru bernama tool amount. Terus logikanya, kalau status transaksinya valid atau error, maka total belanjaan otomatis di set menjadi nol. Tapi kalau transaksinya aman, sistem akan mengalihkan jumlah barang dengan harga per itemnya. Terakhirnya itu kolomnya menta yang kotor tadi langsung dihapus supaya hasil tabel datanya benar-benar bersih dan juga rapi. Terus lanjut pada modul keempat. Nah, pada modul keempat ini uh, uh, adalah bisa dibilang salah satu fitur yang paling kuat di Apache Spark karena mengintegrasikan konsep database relasional langsung ke dalam pengolahan big data yang berskala besar. Dalam analisis corporate ini, pemrosesan datanya bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu joins, yaitu menghubungkan beberapa dataset terpisah berdasarkan kunci relasi tertentu. Terus aggregation, yaitu buat rangkuman kelompok data fake fungsi statistik. Terus Windows function, yaitu buat melakukan perhitungan
analitis di sekumpulan baris data yang masih punya hubungan tanpa harus memangkas jumlah baris outputnya. Terus adapun bagian praktik yaitu perpisahan tabel dan pengisian data ini. uh, Di langkah pertama ini kita melakukan simulasi sistem ERP kepegawaian sebuah perusahaan dengan menyiapkan 3 jenis tabel terpisah, yaitu tabel pertama adalah dimensi departemen, berisi data ID departemen, nama departemen seperti engineering atau marketing dan lokasinya. Terus tabel kedua ini dimensi pegawai yang berisi ID pegawai, nama pegawai, ID departemen, tempat mereka kerja, dan tingkat level jabatannya. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah tabel fakta untuk gaji bulanan yang mencatat histori ID pegawai, bulanan transaksi gajinya, dan juga nominal jumlah gaji yang mereka terima. Terus adapun langkah yang kedua ini yang multi table join dan agregasi rasional ini, kita mengeksekusi query untuk menganalisis total pengeluaran biaya gaji per departemennya itu. Di sini kita menggabungkan ketiga tabel tadi menggunakan fungsi left join. Terus kita juga memakai fungsi call sys untuk mengaktifkan jika ada pegawai yang belum masuk ke dalam departemen manapun. Terus yang terakhir ini analitik kompleks berbasis Windows ini adalah analisis yang lebih kompleks berbasis Windows Function dan CTE. Kita membuat query untuk mencari siapa karyawan dengan pendapatan tertinggi pada setiap departemennya, sekaligus menghitung deviasi atau selisih nilainya terhadap rata-rata gaji di departemen tersebut menggunakan fungsi EVG over perhatian by. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi 5. Di sini materi 6 yaitu tentang Spark SQL atau optimisasi kinerja dasar. Di modul kali ini kita akan belajar dua hal yang penting sekaligus, yang bagaimana mengajikan data lewat visualisasi data dan bagaimana membuat prediksi masa depan dengan machine learning dasar. Terus sama seperti pengolahan data di skala big data, proses pembuatan model machine learning juga bergeser ke arah terdistribusi menggunakan library bernama Spark. Library ini dirancang khusus untuk memproses algoritma statistik pada klaster komputer tanpa bikin crash, beda dengan library Python biasa seperti scikit-learn yang fiturnya cuma bisa jalan di satu komputer lokal saja. Terus adapun praktikumnya itu pembuatan fitur dan melatih model regresi. Langkah pertama yang dilakukan itu adalah menyiapkan data penjualan dummy yang berisi 2 kolom utama, yaitu biaya iklan sebagai variabel independen dan total penjualan sebagai variabel dependen. Terus langkah yang kedua itu menulis dan membaca data CSV dan request, yaitu melatih model prediksinya. Seperti algoritma yang kita pilih adalah linear regression dan atau regresi linear, yang tujuannya untuk mencari hubungan garis lurus antara biaya iklan dengan angka penjualan setelah modelnya berhasil dilatih. Terus adapun praktik evaluasi model dan visualisasi data ini
adalah mengevaluasi seberapa akurat model prediksi yang sudah kita buat tadi. Kita menggunakan komponen regression evaluator yaitu untuk menghitung metrik performanya. Terus kita juga membuat sebuah grafik tren penjualan dalam bentuk scatter plot dan garis regresi linear. Lihat grafik ini, kita bisa melihat dengan jelas arah tren data asli sekaligus melihat seberapa presisi garis prediksi yang telah kita buat di model kita ini. Terus lanjut pada modul 7 atau modul 6 yang terakhir, uh, yaitu kita akan masuk dalam penerapan data store non relasional MongoDB. Untuk pengantar materinya itu sekarang masuk ke materi terakhir. Di modul ini kita fokus utamanya ada mempelajari fitur-fitur analisis yang lebih kompleks di PySpark, khususnya teknik window function dan fungsi agregasi. Di skala big data, fungsi analitik ini penting banget buat bikin laporan reporting yang dinamis. Berbeda dengan agregasi biasa dengan mengakses baris data. Terus adapun praktik praktikumnya itu persiapan data dan fungsi uh, angkanya itu satu koneksi Py Mongo, yaitu untuk uh, penyiapan contoh dataset transaksi penjualan karyawan, data minta berisi nama karyawan, dan juga kategori produk yang dijual. Terus operasi create insert data ini adalah ranking menggunakan fungsi rank. Dari tujuan ini adalah untuk mengurutkan karyawan berdasarkan performa penjualan tertinggi di departemen masing-masing. Terus adapun perbedaan utama fungsi rank itu biasanya akan memberikan lompatan nomor peringkat jika nilai penjualan yang kembar atau sama persis. Sedangkan fungsi dense rank itu akan memberikan peringkat yang rapat berurutan tanpa ada nomor melompat meskipun ada data yang kembar. Uh, Baik, sudah mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk penyampaian penjelasan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Lanjut untuk apa contoh codingnya, itu saya di sini setelah tadi saya jelasin teorinya dari modul 1 sampai terakhir, sekarang saya mau langsung demo praktikumnya di melalui Google Colab. Di sini saya ambil contoh kasus dari modul 4 yaitu nyobain analisis data karyawan dan penggajian di sebuah perusahaan. Bisa dilihat pada kode yang telah saya buat. Pertama, saya siapin dulu 3 data terpisah, ada data departemen, data pegawai, sama data riwayat gaji bulanan mereka. Nah, pada data menta ini langsung saya ubah jadi data frame di spare part. Nah, pada kode yang pertama ini, pada bagian output, terlihat struktur dari tabel gabungan yang telah kita buat tadi. Di sini kelihatan kalau spare part sukses membaca tipe data dari tiap kolom. Contohnya itu kolom name dan juga departemen, tipe string atau teks. Terus pada kode kedua, ini adalah hasil dari perintah
isi dari data frame itu. Tampilan tabel untuk setelah kita gabungkan pakai perintah left join. Di sini kita bisa lihat datanya langsung terpetakan rapi per baris. Di sini ada data karyawan dengan ID lognya itu namanya ngebaca dari tabel sebelah jalurnya ke mana-mana. Terus lanjut yang coding yang ketiga, uh, di sini adalah hasil dari perintah descript show yang difilter khusus untuk kolom angka di tabel output. Barisnya ada count, main, stand, min, dan max. Kita terus selanjutnya ada pada kode yang terakhir yang keempat dan juga yang kelima ini. Uh, Adapun yang tadi yang kode count itu di sini nilai yang 4 artinya total sampel data transaksi yang sukses dihitung dan dianalisis di dalam database kita ada 4 baris. Selanjut ada main atau rata-ratanya adalah 3,15 atau 315. Jadi rata-rata ukuran file respon yang ditangani oleh server dari seluruh karyawan itu sebesar 315 KB. Terus ada stddev yaitu standar deviasi sekitar 362,7 angka. Ini lumayan gede yang artinya jarak atau variasi ukuran antar data itu fluktuatif banget asli, alias jarak antara file satu sama lainnya cukup jauh besarnya. Terus ada min, yaitu ukuran file yang paling kecil yang pernah ditangani server adalah 50 KB. Terus ada max, yaitu beban file yang paling besar yang masuk ke server adalah 885 KB. Jadi untuk kesimpulan outputnya ini kita bukan cuma bisa melihat dari tabel datanya secara visual saja, tetapi juga langsung dapat ringkasan statistik pentingnya secara instan tanpa harus menghitung manual satu persatu. Nah, mungkin dari penyampaian dari saya hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk tugas UAS kali ini. Lebih dan kurang untuk penyampaian saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.